dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Yang paling berat adalah selalu saya terbayang, mohon maaf, terbayang wajah keluarga, Siapa yang meneror Anda, Pak? seorang wanita. Rani. Iya, yang seharusnya target mereka tuh saya, tapi jadinya ini. Jadi ada dua eksekutor. Memang Pak Antasari masih takut sekarang, Nggak Pak? berani Pak Antasari sekarang dong. Masih takut? Apa yang Anda takutkan, Pak Antasari? Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Antasari Azhar pernah menjadi cerita yang menghebohkan seisi negara. Pejabat penting yang menjadi ketua KPK tersandung kasus hukum yang tak terduga. Diawali dengan kabar skandal perselingkuhan, Antasari pun dipenjara karena dakwaan pembunuhan. Ragam isu membalut kasus Antasari yang melahirkan berbagai teori konspirasi terkait politik tingkat tinggi. Simaklah kisah dramatis Antasari Azhar yang mencoba bertahan sembari menyiapkan sisa-sisa masa depan. Inilah Mata Najwa. Lelakon Antasari Azhar. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa Antasari Azhar dengan pidana mati. Pemirsa, sekitar November nanti mantan Ketua KPK Antasari Azhar akan bebas bersyarat. Sejak divonis pada tahun 2010, Antasari berjuang untuk bebas. Namun upaya membersihkan nama selalu kandas. Memidana terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 18 tahun. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 12 Februari 2010 mengirim Antasari Azhar ke sel penjara. Kasus Antasari bermula saat pengusaha Nasruddin Zulkarnain tewas ditembak. Selain para eksekutor, polisi juga menyeret Kapolres Jakarta Selatan, Komisaris Besar Williardi Wizard yang divonis pemberi perintah eksekusi. Seorang politisi, Sigit Haryowibisono, disangka sebagai pemberi dana dan Antasari Azhar juga ditangkap ketika polisi mencium kedekatan Sigit dan Antasari. Bukti-bukti di pengadilan adalah berupa rekaman pertemuan Antasari dan Sigit. Kisah kasus ini diwarnai sosok Rani Juliani. Rani adalah istri Nasruddin Zulkarnain. Kehadiran Rani memunculkan isu motif cinta segitiga. Tapi di persidangan, motif cinta tak jelas pembuktiannya. Antasari balik menggugat bukti pakaian korban yang hilang dan jenis peluru dan pistol yang tak sesuai. Hal ini mendorong Antasari Azhar menempuh jalur hukum luar biasa, tapi gagal. Antasari akan mendapat pembebasan bersyarat, dan sambil menunggu bebas, Antasari bekerja di kantor notaris Handoko Halim. Antasari berharap misteri pembunuhan Nasruddin Zulkarnain segera terbongkar. Pemirsa, hingga saat ini Antasari Azhar masih menjalani proses asimilasi di Lapas Tangerang. Atas izin Kemenkumham, kami undang Antasari Azhar ke studio Mata Najwa. Pak Antasari, terima kasih sudah bersedia hadir. Terima kasih. Saya mau clearkan dulu. Jadi status Anda sampai saat ini masih narapidana, Pak Antasari? Masih narapidana, tepatnya warga binaan LP kelas 1 Tangerang. Jadi setelah asimilasi Anda masih menginap di dalam sel? Iya, saya berangkat dari LP pukul 8 menuju kantor. Sebelum sampai kantor saya sarapan dulu di warung samping kantor. Terus ke kantor, nanti kembali lagi ke LP jam 5 sore, nginap lagi, pagi keluar lagi. Begitu. Jadi Anda berada di luar LP hanya dalam kurun waktu jam 8 pagi begitu kira-kira? Iya. Sampai jam 5 sore? 5 sore. 5 sore Anda harus masuk lagi ke LP? Iya. Sudah berapa lama proses asimilasi ini? Kurang lebih 10 bulan. 10 bulan. Dan Anda bekerja di kantor notaris? Kantor notaris. Anda dibayar itu, Pak? Saya dibayar 3 juta 1 bulan. Tetapi selama 10 bulan ini seluruh gaji saya serahkan pada negara. Saya bangga. Anda serahkan? Apakah itu bagian dari peraturan gaji warga binaan tidak Iya, untuk diri sendiri? ketentuan yang seperti itu. Saya bangga. Bangga Anda? Seorang warga binaan masih bisa menyumbang negara. 3 juta per bulan? 3 juta per bulan.
gaji Anda ya? Iya. Anda bekerja di kantor notaris Handoko Halim, itu teman Anda, Pak? Iya, dulunya Pak Handoko ini teman kuliah saya. Teman pelatih tenis saya juga waktu masih kuliah. Ketika saya masuk di LP Tangerang, pindah dari Polda, beliau kebetulan dekat datang besuk saya. Dia menyampaikan bahwa biasanya warga binaan itu ada masa asimilasi. Saya butuh situ untuk membantu saya, katanya gitu. Jadi menawarkan Pak Handoko? Ya, saya tadinya ingin. Ada Pak Handoko, saya ingin langsung tanya ke Pak Handoko. Pak Handoko, Anda diminta atau Anda menawarkan diri agar Pak Antasari bisa bekerja di kantor Anda? Sebetulnya memang Pak Antasari yang meminta, tapi saya juga menawarkan. Karena saya berprinsip siapa lagi yang bisa menolong beliau. Sebagai pepatah kan, teman sejati adalah teman yang menolong teman dalam kesusahan. Persisnya jadi apa yang Pak, servis atau pekerjaan apa yang diberikan Pak Antasari selama di kantor notaris Anda? Macam-macam itu, tapi lebih banyak kita hanya konsultasi ya. Karena bidang saya perdata, bidang beliau kan tata negara dan pidana, lebih banyak berkecimpung di pidana. Nah itu banyak kasus-kasus yang saya minta saran pendapat beliau gimana untuk penyelesaian supaya jangan terjadi kasusnya. Nah itu. Pak Antasari, selama 7 tahun ya Pak Anda? 7 tahun 6 bulan tepatnya. 7 tahun 6 bulan Anda menjadi warga binaan. Iya. Apa yang Anda rasa paling berat? Kalau saya katakan tidak berat, saya munafik sebetulnya. Dikatakan berat, tidak ada hal yang saya lakukan yang saya rasakan berat. Yang paling berat adalah, mohon maaf ya, dan yang paling berat adalah ketika malam, setelah saya makan malam, menjelang sholat malam, selalu saya terbayang, mohon maaf, terbayang wajah keluarga. Karena apa saya katakan berat? Karena waktu saya bertugas, sejak saya ditetapkan kehakiman, tepatnya di Badan Pembinaan Hukum Nasional, terus saya ke Kejaksaan, terus terakhir di KPK, sejak saya bertugas, saya menomorduakan keluarga. Negara saya utamakan. Tapi ketika saya terpuruk, negara tidak terlihat oleh saya. Justru keluarga yang ada depan saya. Jadi yang terbayang malam itu selalu wajah keluarga? Keluarga. Saya merasa bersalah selama ini. Dan apalagi saya tahu persis bagaimana mereka ya perasaannya terganggu dan ditimpa dengan masalah ini, kasus ini. Apalagi tadi ditayangkan dengan ada satu perempuan itu. Rani Juliani. Tidak ada, saya tegaskan malam ini, tidak ada cinta segitiga, omong kosong itu semua. Saya bisa dihadapkan yang bersangkutan sekarang di sini. Omong kosong itu, nggak ada cinta segitiga. Anda masih... Dan saya tidak melakukan pembunuhan, apalagi otak katanya. Saya yakin sebagai muslim, saya yakin selalu saya kalau sejak masih di Polda 2009 sampai hari ini, kalau saya sholat malam selalu ada 3 permintaan saya kepada Allah. Doa. 1, ya Allah, tolong beri kesehatan kepadaku, keluargaku, istri, anak, dan cucuku. Walaupun saya di dalam sini, mereka di luar sana, beri kesehatan, itu yang utama. Yang kedua, ya Allah, tolong tunjukkanku dengan tanda-tanda. Siapa sebetulnya yang menzolimi saya ini? Berikan dengan tanda-tanda. Yang ketiga, ya Allah, sekalipun aku dalam tahanan atau dalam penjara, tinggikan derajatku sebagai manusia. Hanya itu yang saya minta. Walaupun proses pengadilan, walaupun semua upaya hukum yang Anda lakukan, akhirnya sampai sekarang masih belum membuahkan hasil apapun,
status masih sebagai narapidana narapidana. dengan tuduhan menjadi otak pembunuhan. Saya mengulangi itu karena memang itu tuduhannya Pak Antasari. Gini, opini yang dibangun begitu, tuduhannya begitu. Tapi sampai hari ini putus yang saya terima tidak seperti itu. Ini yang publik mungkin tidak memahami. 18 tahun penjara untuk apa Bapak? Turut serta membunuh. Turut serta membunuh. Turut serta. Loh masalahnya saya turut serta siapa? Masa turut serta saya sendiri? Harus ada yang saya ikuti dong. Nah siapa itu? Terdakwa-terdakwa yang lain? Saya tidak memperhatikan mereka. Saya hanya putus yang saya terima sejak saya di PN, kasasi, banding kasasi sampai PK turut serta. Bukannya locker artinya bukan otak pembunuhan, bukan. Jadi opini yang dibangun seperti itu. Tapi sampai sekarang detik ini Anda duduk di Mata Najwa saat ini, Anda lagi-lagi menegaskan sama sekali tidak terlibat pembunuhan Nasruddin? Saya tidak melakukan pembunuhan. Pak Antasari, kalau kemudian bukan Anda yang melakukan, tetapi fakta yang terjadi Nasruddin terbunuh, apakah Anda... Loh kok Nasruddin terbunuh, apakah saya yang bunuh? Pertanyaan saya bukan itu Pak. Apakah Anda tahu siapa yang berkepentingan untuk membuat Anda menjadi orang tertuduh? Sangat tahu. Saya sangat tahu. Tetapi saya mantan Kapuspen dulu Kejaksaan Agung. Selalu kalau ketemu wartawan tanya, saya akan jawab. Banyak hal yang saya tahu, tapi tidak semua hal yang saya tahu bisa saya ungkapkan. Ada orang besar, pejabat besar yang menjadi dalang dari pembunuhan almarhum saudara saya.